Oke, ya ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, pada siang hari ini, saya Wahyu Kustini Andriani dari Prodi Hukum Keluarga Islam kelas 4C akan mempresentasikan tentang metodologi istidlal dalam manhaj tarjih Muhammadiyah, yakni kajian metode Bayani, Burhani, dan Irfani. Ini sudah terlihat, nggih? Nggih. Untuk lebih lengkapnya nanti bisa dibaca makalah saya, gitu kan. Nah, sebentar, sebentar. Ini kok mati lampu di tempat saya? Sik, sik, sik. Sebentar ya, Bapak Ibu. Aduh, terlihat kecil ya? Atau pas? Ya, bagus. Bagus. Ini ya, ini nggih. Ampun. Ampun. Oke. Nggih. Muhammadiyah sebagai organisasi Islam terbesar di kedua di Indonesia telah lama dikenal sebagai pelopor pembaharuan tajdid dalam bidang keagamaan dan kemasyarakatan. Salah satu unsur terpenting dalam gerakan pembaruan tersebut adalah keberadaan metodologi istidlal yang sistematis. Apa itu? Yakni cara-cara yang digunakan untuk menetapkan hukum dan memahami ajaran Islam secara ilmiah. Tanpa metodologi yang jelas dan terukur, ijtihad kolektif majelis tarjih berisiko kehilangan arah dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Nah, hari ini saya akan menjelaskan mengenai ini. Kita akan membedah konsep, kemudian kelebihan, keterbatasan ketiga metode tersebut, yakni tadi Bayani, Burhani, dan Irfani, gitu kan. Dan merumuskan pola integrasi sirkuler ketiganya dan menganalisis aplikasi eh, pada hukum keluarga Islam, gitu kan. Kemudian, nah, Bayani, Burhani, dan Irfani ini ketiganya itu meminjam dari konsepnya Muhammad Abid Al-Jabiri, namun diadaptasi menjadi sistem yang saling melengkapi, gitu kan. Nah, apa sih Tarjih Muhammadiyah itu? Gitu kan. Tarjih Muhammadiyah itu, ya Allah, mohon maaf nggih. Di sini mati lampu jadi kadang mindip-mindip sinyalnya. Gitu. Mohon maaf, mohon maaf. Gini, pada tahun 2000, Musyawarah Nasional atau Musnas Tarjih ke-24 dan ke-25 secara resmi menetapkan tiga pendekatan epistemologi sebagai manhaj, yaitu Bayani, Burhani, dan Irfani. Ketiganya kemudian ditegaskan dalam PHI WM atau Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah pada Muktamar ke-44 di Jakarta, gitu kan. Meskipun istilah ini dipinjam dari pemikiran filsuf Maroko yang tadi nggih Muhammad Abid Al-Jabari, manhaj tarjih Muhammadiyah memberikan makna dan fungsi yang berbeda. Jadi ketiganya itu nggak bisa berjalan terpisah, melainkan harus digunakan secara sirkuler dan saling melengkapi, gitu kan. Nah, apa sih Tarjih Muhammadiyah itu sudah saya jelaskan tadi nggih. Ini sistem ijtihad kolektif yang tidak semata berpijak pada teks atau tekstual, melainkan membuka ruang bagi sains dan kepekaan spiritual secara terukur. Jadi nggak berjalan terpisah-pisah gitu kan. Nah, itu terdiri dari tiga. Ada metode Bayani. Nah, metode Bayani itu Bayani berasal dari kata bayan, yang artinya penjelasan. Pertama kali dikonsepkan oleh Imam Syafi'i dalam Ar-Risalah sebagai penjelasan agama yang bersumber dari wahyu. Dalam manhaj Tarjih Muhammadiyah, bayani adalah pemahaman agama berdasarkan petunjuk nas Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber norma pertama dan utama. Karakteristik utamanya prinsipnya mabda al-tawis atau tajwis.
dan mabda al-infisal atau diskontinuitas yang menempatkan kehendak Allah sebagai penentu mutlak sehingga peran hukum kausalitas yang menempatkan kehendak Allah sebagai penentu mutlak sehingga peran hukum kausalitas menjadi sangat minimal gitu kan. Kelebihan utama Bayani ini, kelebihan utamanya kepastian hukum yang tinggi karena berpijak langsung pada teks-teks Al-Quran dan hadis nggih. Konsisten konsistensi lintas zamannya itu teruji gitu kan, dan kemampuan menjaga orisinalitas ajaran Islam dari praktik bid'ah dan kufarat gitu kan. Jadi based on text atau letter luck gitu kalau orang-orang nyebutnya. Tapi Bayani ini punya keterbatasan, yaitu tidak mampu menjawab persoalan baru yang tidak memiliki landasan nas secara langsung. Jadi apabila mujtahid hanya mengandalkan makna tekstual tanpa mempertimbangkan konteks sosial dan nilai kemanusiaan, keputusan hukum berisiko kaku dan tidak responsif gitu loh. Padahal Allah itu menegaskan bahwa tujuan syariat adalah kemaslahatan seperti firman Allah pada surat Al-Anbiya ayat 107. Nah, implementasi Bayani ini paling dominan dalam persoalan ibadah mahdoh, ibadah ibadah fardu gitu ya, dan ketentuan keluarga yang telah memiliki nas eksplisit. Dalam HKI, Bayani digunakan untuk menetapkan syarat dan rukun nikah, misalnya ketentuan mahar, hukum talak, dan pembagian waris berdasarkan surat An-Nisa. Penetapan hukum talak tiga sekaligus dilakukan melalui proses bayani murni dengan cara menelusuri hadis-hadis, terus ayat-ayat gitu nggih, menilai kualitas sanadnya, terus membandingkan riwayat gitu kan, yang kayaknya bertentangan, kemudian disimpulkan dalil yang paling kuat berdasarkan kaidah-kaidah tarjih gitu. Yang kedua, ada metode burhani. Hmm. Burhani ini berasal dari kata burhan, yakni bukti logis dalam manhaj tarjih. Nah, dalam manhaj tarjih, burhani adalah penggunaan rasio, argumen logis, penelitian ilmiah, dan pengalaman empiris. Nah, buktinya kalau misalnya tadi Bayani itu kan berdasarkan teks. Nah, kalau yang burhani ini berdasarkan penelitian ilmiah gitu kan, atau pengalaman empiris. Kemudian karakteristik utamanya adalah penerimaan penuh terhadap hukum sebab akibat sebagai prinsip berpikir sebagaimana ditegaskan Ibnu Rushd, yakni apa? Menolak kausalitas berarti menolak akal itu sendiri. Dalil burhani itu ada di surat An-Nahl ayat 44 Bapak Ibu gitu kan. Nah, untuk implementasi burhani itu dalam hukum keluarga Islam digunakan untuk menganalisis pernikahan dini gitu kan. Misalnya majelis tarjih tidak hanya merujuk teks tapi mempertimbangkan data psikologis dan medis tentang dampak negatif pernikahan dini. Terus terhadap kesehatan reproduksi dan tumbuh kembang anak, lalu menghubungkannya dengan kaidah la dororo wala dirar. Tidak boleh ada bahaya yang bersumber dari hadis sahih. Nah, Burhani juga telah menjadi tulang punggung fatwa Muhammadiyah tentang hisab. Ilmu astronomi digunakan untuk penetapan awal bulan Komariah, gitu kan, karena memberikan kepastian yang lebih tinggi dibandingkan rukyat yang bergantung pada kondisi cuaca. Tapi Burhani ini ada kelebihan dan keterbatasannya. Apa kelebihannya? Yaitu Burhani ini kemampuan menjawab persoalan baru yang tidak berpreseden, maksudnya tidak berpreseden tekstual gitu kan. Maksudnya gini. Jadi itu berdasarkan ilmiah gitu loh, penelitian ilmiah gitu, nggak teks aja gitu. Terus menghasilkan fatwa yang terverifikasi secara ilmiah dan menjembatani antara otoritas teks dengan tuntutan kehidupan modern. Namun, keterbatasannya yaitu adanya potensi tergelincir ke rasionalisme bebas yang melepaskan diri dari batas waktu. Jadi, apabila akal dijadikan satu-satunya ukuran kebenaran, ada risiko keputusan hukum mengikuti pola logika manusia yang relatif berubah-ubah. Nah, liberalisme gitu loh. Takutnya kalau terlalu mengandalkan burhan itu terjebak di liberalisme. Makanya itu harus diimbangi oleh irfani gitu loh. Nah, ini irfani.
lensa ketiga metode Irfani gitu kan. Irfani berasal dari kata arofa irfanan yang bermakna makrifah, yaitu pengetahuan melalui kepekaan batin. Dalam manhaj Taji, Irfani diadaptasi bukan sebagai jalan mistik, melainkan sebagai pendekatan yang menekankan kepekaan nurani, ketajaman intuisi, dan kedalaman spiritual. Instrumen-instrumen Irfani itu meliputi rasa, terus mata batin dan gerak batin. Nah, kemudian Irfani ini bukan sumber pengetahuan analitis dan logis ya, melainkan pengendali dan penyeimbang antara tekstualisme bayani yang kaku dan rasionalisme burhani yang bebas. Wakil Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Pak Sopa, mengoperasionalkan Irfani dalam tiga bentuk. Oke. Pertama, Irfani sebagai ihsan. Artinya apa? Menghayati ibadah dan berempati kepada sesama. Terus irfani sebagai pilihan yang lebih maslahat dan irfani sebagai zuhud dan wara. Kelebihan irfani ini menghadirkan dimensi kemanusiaan dan keadilan dalam fatwa. Terus menangkap dimensi makosid asyariah tidak selalu tampak dalam bunyi teks serta mendorong mustahid memilih pendapat yang lebih maslahat bagi semua pihak. Namun memiliki keterbatasan yakni sulit diverifikasi dan distandarisasi karena kepekaan nurani itu bersifat subjektif. Nah, di internal Muhammadiyah tentang Irfani ini muncul polemik justru dari kekhawatiran ini. Jadi kalau tanpa batas yang jelas, Irfani itu bisa membuka pintu keputusan subjektif yang tidak terukur atau terjerumus dalam apa itu namanya kata Pak Nurali kemarin apa Pak? Sufi ya. Mm-mm. Jadi polemiknya itu di situ gitu kan. Kemudian sedangkan Irfani ini diimplementasikan dalam hal apa contohnya? Contohnya di dalam persoalan poligami gitu kan. Irfani ini dengan Irfani mendorong pilihan yang lebih maslahat di Muhammadiyah eh, penerapan Irfani tentang poligami ini jelas ya. Jadi gini, eh, memang ada ayat yang menganjurkan beristri satu bagi yang tidak yakin dapat berlaku adil gitu kan. Meskipun syariat memperbolehkannya dengan syarat gitu. Ini bukan menolak teks ya, melainkan memilih pilihan yang secara nilai lebih terjamin kemaslahatan seluruh pihak gitu kan. Dalam pengangkatan anak misalnya, Irfani itu memastikan kepentingan terbaik anak menjadi pertimbangan utama di atas prosedur formal agar tidak terjebak pada formalisme teks mata aja gitu kan. Nah, ini dia. Ketiga metode ini tidak digunakan secara terpisah atau bergantian, G, tapi harus secara sirkuler gitu, harus terintegrasi secara sirkuler gitu kan. Kayak gimana? Titik awalnya kayak Bayani gitu kan, memberikan batas normatif dan landasan syar'i. Nah, awal-awal gitu. Artinya tidak boleh bertentangan dengan nas-nas yang sudah ada gitu kan. Kemudian dianalisis dengan Burhani yang membedah realitas sosial, kemudian diteliti secara empiris di lapangan, dan mengolah data saintifik di tengah prosesnya itu. Nah, kira-kira gimana? Nah, kemudian difilter dengan Irfani, nah, disaring hasil akhirnya tadi agar bukan hanya sah secara logis, nggih, kemudian tapi juga mewujudkan makosid syariah, keadilan yang berkemajuan. Gitu kan. Bukti nyatanya apa? Ada di penerapan di fatwanya Tarjih itu ya, penerapan kalender Hijriyah global tunggal atau KHGT gitu kan. Itu bukti nyatanya. Atau di ini, kalau di bedah gitu ya, dari KHGT itu bayaninya ada perintah puasa, kemudian burhaninya kepastian hisab falak yang presisi dan irfaninya untuk menghindari perpecahan umat itu dibutuhkan KHGT. Menurut saya penerapan irfani di Muhammadiyah itu eh, seperti itu gitu loh, tidak tidak melangkah ke jalan sufi. Nah, ada studi kasus lagi ini. Penerapan tiga hal tadi. Nah, kalau di kasus nikah beda agama, nggih, kalau dari Bayani teksnya melarang gitu kan.
Kemudian di lensa Burhani, kenapa? Karena ada konflik, akan muncul konflik sosial gitu kan, dan pendidikan agama ke anak-anak itu gimana. Nah, sedangkan di di Irfani ini, kalau nikah beda agama itu meskipun sayang ya, tapi terdapat ancaman akidah, berarti kerusakannya lebih besar. Maka hasil fatwanya adalah haram mutlak gitu kan. Terus isbat nikah, kasus isbat nikah gitu kan. Lensa Bayani itu pokoknya ya syarat sahnya terpenuhi. Tapi kalau apa itu syarat sahnya terpenuhi tanpa surat gimana? Makanya di Burhani itu dilakukan penelitian atau dikaji secara empiris bahwa kalau nikah tanpa surat itu dampak legal tanpa surat itu apa? Misalnya anak-anaknya jadi apa itu kesusahan secara administratif dan nanti timbul persoalan hukum tentang waris dan lain-lainnya gitu kan. Nah, di di Irfani, wah ini perlu surat, makanya untuk apa? Untuk melindungi hak perempuan dan anak gitu. Makanya hasil fatwa Muhammadiyah mendukung isbat begitu. Hadona hak asuh gitu kan. Hak asuh itu tidak ada batas atau usia baku. Nah, sedangkan secara burhani, secara psikologi ya, eh, membutuhkan ayah dan ibu gitu kan. Jadi lensa irfaninya ya kepentingan terbaik anak itu gimana baiknya gitu. Hasil fatwanya fleksibel dan progresif entah itu ikut bapak atau ibu tapi yang terbaik yang gimana. Kalau misalnya ngikuti apa itu hukum yang plek harus ikut ibu gitu tanpa dikaji secara empiris misalnya ibunya punya kelainan psikologis atau hal lain gitu kan ya kasihan anaknya gitu. Begitupun sebaliknya gitu kan. Nah, kalau ya dalam manhaj Tarjih Muhammadiyah itu hanya menerapkan salah satu saja tanpa integrasi sirkuler gitu kan. Misalnya kayak kalau Bayani aja ya, itu akan menghasilkan hukum yang kaku gitu loh. Terus buta terhadap dinamika sosial modern. Jadi kalau misalnya teksnya itu tentang apa itu ini eh, jual beli, jual beli misalnya ya, jual beli cuma disebutkan boror gitu kan. Tapi tidak disebutkan secara eksplisit apa aja. Nah, sekarang kan macam-macamnya jual beli itu banyak gitu kan. Itu jadi kaku gitu loh. Makanya kalau Bayani aja jadi kaku gitu loh. Nah, kalau Burhani aja jadinya apa itu rasionalismenya itu diangkat tinggi-tinggi tanpa tanpa mementingkan perasaan takutnya jadi sekuler gitu kan. Terus kalau Irfani jadi nggak terukur gitu kan, jadi personal dan kehilangan kepastian hukum. Kalau yang ini tidak Burhani tidak berperasaan jadinya kan, tanpa adanya Irfani. Nah kalau Irfaninya kebangetan gitu kan, jadi nggak empiris juga gitu kan. Jadi kepastian hukumnya hilang gitu loh. Ini saya kasih studi kasus waris beda agama. Bayani melarang saling mewarisi agar tidak terjadi kekacauan sosial. Ini secara burhani. Maka rasa keadilan yang didorong Irfan tadi membuka jalur alternatif melalui wasiat wajibah. Nah, jadi dengan integrasi ini menyelamatkan kemaslahatan. Nah, ini tabel perbandingannya. Kalau yang Bayani itu sumbernya dari Nas, Burhani itu dari rasio ilmu data empiris. Kalau Irfani itu dari intuisi, empati, dan makosyid gitu kan. Nah, kemudian karakteristik hukumnya Bayani itu pasti dan otentik. Nah, kalau Burhani dinamis dan terverifikasi. Kalau Irfani fleksibel dan manusiawi. Adapun resiko kalau berdiri sendiri, Bayani itu rigid dan tidak responsif. Burhani, rasionalisme tidak terkendali, rasional aja tanpa mempertimbangkan perasaan manusia. Irfani, subjektivitas dan bias gitu kan. Terus peran dalam sirkuler tadi kerjasamanya gini. Ketiga ini, kalau Bayani untuk menetapkan batasnya, patoknya itu, nah Burhani untuk merumuskan mekanismenya, dan Irfani memastikan keadilan. Hasilnya itu adil enggak gitu. Jadi kesimpulannya ini. Ya Allah, bentar.
Jadi metode istidlal dalam manhaj Tarsyim Muhammadiyah itu terdiri dari tiga pendekatan epistemologi nggih, yang punya masing-masing punya kekuatan dan keterbatasan tersendiri gitu kan. Kemudian Bayani memberikan kepastian normatif tapi terbatas dalam menjawab persoalan baru. Burhani mampu menjawab tantangan kontemporer melalui akal dan ilmu pengetahuan, tapi berisiko tergelincir ke rasionalisme bebas, sedangkan Irfani menghadirkan dimensi kemanusiaan dan keadilan, tapi rentan terhadap subjektivitas. Kombinasi terbaiknya yaitu digunakan secara eh, sirkuler gitu kan, dan terintegrasi. Jadi Bayani sebagai titik awal dan batas normatif, Burhani sebagai alat analisis empiris, dan Irfani sebagai filter nilai. Jadi pola ini menghasilkan fatwa Muhammadiyah yang punya tiga kualitas sekaligus: benar secara normatif, logis secara ilmiah, dan adil secara kemanusiaan. Nah, dalam bidang HKI, hukum keluarga Islam, pola ini terbukti mampu menganalisis kasus-kasus kompleks seperti eh, nikah beda agama, terus hak asuh anak, waris yang tadi saya sebutkan itu, secara komprehensif dan responsif terhadap realitas sosial. Nah, kelebihan dan keterbatasan serta karakteristik pola integrasi ini bekal yang nggak bisa diabaikan, G, menurut saya gitu kan. Kemampuan mengidentifikasi metode mana yang dominan perlu diperkuat. Bagaimana ketiganya seharusnya bekerja bersama dalam setiap kasus HKI akan menentukan kualitas analisis hukum yang dihasilkan. Jadi esensi dari manhaj tarjih sebagai metodologi istilah yang hidup, terbuka dan terus berkembang menghadapi tantangan zaman. Begitu. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Monggo, ini saya moderatori sendiri atau bagaimana, Ustadz? Mohon maaf masih unmute, Ustadz. Ada moderatornya ya. Ah, Nah, nomor urutan ke-6 siapa, Mbak Wahyu? urutan keenam, sebentar saya lihatkan, G. Setelah Anda. G, bentar saya lihatkan. Tarjih yang mana ini? Bagaimana kalau Zadan? Zadan. Zardan. Zardan. Oh, Zardan. Iya, saya belum Ah, menemukan chat tentang ini, Ustadz. Mohon maaf. ya, Zardan ya. Oh Minta tolong iya, baik. jadi moderator. Silakan. Ya, terima kasih atas persentasenya Bu Wahyu. Semoga bermanfaat buat kita semua. Sekarang sesi tanya jawab. Monggo Ustadz Ustazah yang mau menanyakan tentang yang disampaikan oleh Bu Wahyu. Monggo silakan. G, Pak Faisal. Oke, terima kasih waktunya Mas Ardan. Pada Miss Wahyu, pertanyaan saya, pertama saya sampaikan apresiasi atas materi yang disampaikan, sangat bagus dan cukup komprehensif menurut saya begitu. Yang jadi pertanyaan saya adalah sebagian besar warga Muhammadiyah itu tinggal di kampung-kampung atau yang mayoritas penduduknya adalah Nahdiyin. Nah, bagaimana sikap tarjih ketika kita diundang untuk tahlilan atau yasinan dari pendekatan ketiga tadi, yaitu Bayani, Burhani, dan Irfani. Itu yang pertama. Itu dulu. Terima kasih.
Bisa diulang jadi kan jika diundang tahlilan, Ya, nggih, terus kita napa? kan sebagian besar kan mayoritas berada di lingkungan yang Nahdien. Nah, Nggih. bagaimana pandangan tarjih kita sebagai warga Muhammadiyah harus bersikap supaya kita tetap bisa berhubungan baik dengan mereka. Terima kasih. Nggih, Mas Sami. Mau dijawab langsung atau dirapel? Monggo Nanti saja biar tanyakan lagi. fokus, biar fokus satu biar selesai. Satu-satu langsung dijawab. Oh, oke, oke. Jika dinilai dari 3 lensa ini ya berarti. Nah, ini kalau menurut saya pribadi seperti ini. Hmm, ya itu emang nggak bisa di itu kan ya, karena di tempat saya itu juga kayak gitu ya. Udah tahu saya orang Muhammadiyah tapi diundang tahlilan. Jadi kalau saya analisis berdasarkan 3 lensa metodologi istidlal tarjih ini ya, dari sisi teks itu tarjih itu nggak menemukan nas secara eksplisit yang memerintahkan ritual tahlilan ya, dengan format yang berlaku di masyarakat gitu. Kayak berkumpul, baca zikir tertentu, makan-makan pada hari ketiga dan ketujuh gitu kan, dan seterusnya itu kan. Sebaliknya beberapa hadis justru menjadi dasar keberatan gitu kan. Eh, Misalnya kayak di hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud, kalau apa itu menyatakan bahwa berkumpul di keluarganya mayit sambil menyediakan makanan itu termasuk bagian dari niyahah atau meratap yang dilarang. Jadi kalau dari Bu Bayani sendiri, tahlilan dalam format itu bid'ah yang tidak memiliki landasan nas gitu kan, dan berpotensi mendukung kemungkaran. Sedangkan lensa Burhani, analisis Burhani, meskipun gini, mayoritas warga Muhammadiyah itu tinggal di kampung kan, di mana tahlilan, dibaan itu perekat sosial yang sangat kuat gitu kan. Jadi menolak undangan itu dapat memutus silaturahmi, menciptakan stigma yang gak belum dijak kumpul gitu. Dan mengisolasi Muhammadiyah dari komunitas di eh, di kampung tersebut gitu kan. Secara empiris menolak hadir itu seringkali lebih berdampak negatif gitu, kayak mudah jadi gampang pecah gitu, gampang nggak enak gitu dibanding hadir dengan sikap yang bijak. Kaidah fikihnya kalau di Burhani ini terkait masalah ini itu yaitu Darul Mafasid Muqaddam ala Jabil Masohi. Pernah dengar mungkin? Mencegah kerusakan lebih utama daripada meraih kebaikan. Jadi menjaga hubungan sosial itu adalah maslahat yang nyata. Jadi kesimpulan dari Burhani perlu mempertimbangkan dampak sosial nyata dari kehadiran maupun ketidakhadiran. Tidak hadir pun bisa menghasilkan mudarat yang lebih besar. Nah, kalau Irfani itu mendorong gini, kalau keluarga yang berduka membutuhkan kehadiran sosial gini, ini sebagai wujud takziah. Nah, kalau takziah sendiri kan sunnah yang dianjurkan, nggih. Niat dan cara hadirnya kita di situ bisa dibedakan. Hadir untuk takziah dan mengulatkan keluarga duka, bukan untuk mengesahkan ritual yang dipersoalkan. Jadi Irfan itu mendorong pilihan yang lebih maslahat dan lebih menyatukan sambil tetap menjaga prinsip. Kalau tahlil itu nggak ada tuntunannya gitu kan. Jadi kalau disintesiskan, eh, hadir atau tidak, ya hadirlah kalau dalam rangka takziah dan mendoakan, gitu kan. Eh, Entah itu nanti di situ ikut ritual atau enggak, itu boleh boleh diem, tidak perlu konfrontatif, cukup hadir dan mendoakan gitu. Nah, untuk makan hidangannya, ulama tarjih ini berbeda pendapat. Sebagian membolehkan jika sudah terlanjur dihidangkan, sebagian lagi tidak gitu. Jadi nafsi-nafsi nggih. Apakah di sana kita ikut ritualnya atau ngajak debat? Gak usah gitu. Itu bukan waktu dan tempat yang tepat. Nah, sikap jangka panjangnya kita berdakwah secara bil hikmah gitu kan. Perlahan memperkenalkan tradisi takziah yang lebih sesuai sunnah. Menurut saya begitu Ustadz. Jadi kayak di tokoh Muhammadiyah apa daerah mana itu saya pernah baca itu yang orang-orang apa itu eh, mengajak beliau tahlilan. Diundang tahlilan beliau datang gitu kan. Tapi pelan-pelan di situ gitu kan diajak.
di apa itu dengan bersikap bijak ya, maksudnya orangnya ya mungkin gak ikut tahlilan atau apa, malah jamaahnya yang berpindah haluan jadi Muhammadiyah akhirnya gitu kan. Begitu Ustaz Faisal, monggo ada komentar lebih lanjut. Sendiri setuju dengan pendapat Miss Wahyu, karena saya pernah juga dapat ilmu dari guru saya, Ustadz Rahmat Al-Arifin dari Wajak, Hmm. yang beliau dipercaya juga oleh Kedutaan Besar Saudi Arabia yang Salafi atau mungkin Wahabi. Beliau dipercaya dengan Ustadz Amrizal Arif untuk menerjemahkan kitab-kitab kecil dan dihadiahkan kepada jamaah umroh dan haji ketika mereka pulang dari Mekah atau Madinah. Nah, beliau yang dari Gontor lanjut ke Universitas Islam Madinah dengan ajaran salafinya yang sangat kuat, ternyata dalam rangka mencegah kemungkaran lebih besar tadi itu, ternyata beliau menganjurkan atau mengutamakan bertakziah dan kalau perlu sekali-sekali hadir di acara tahlilan dalam rangka menjaga ukhuwah Islamiyah. Dan dengan cara Kalau itu Ustadz hubungan menjadi lebih dekat. Ustadz Faisal sendiri bagaimana kalau diundang untuk tahlilan? Ya, ya. Saya sendiri karena saya berada di lingkungan yang 99% Nahdien dan saya sejak tahun 99 sampai 2026, jadi hampir 27 tahun di kampung saya, Kampung Tembalangan itu belakangnya apartemen Suhat, Ustadz Nur Hakim. Berat ya. Nah, Itu 99%, ya. Itu saya jadi bendahara RT. Jadi ketua RT-nya ganti-ganti tapi bendaharanya nggak boleh ganti, katanya begitu. Nah, untuk wah, menjaga kurang hubungan percaya itu, ini. akhirnya Kurang saya, percaya, Pak. Bersyukur, bersyukur. alhamdulillah, ya, sekali-sekali, misalkan mereka ada 7 hari acara begitu, saya hadir 1 kali atau 2 kali. Ya, Nah, dengan cara itu, dan akhirnya awal-awal saya ditolak untuk imami di Langgar Wakaf di belakang rumah saya. Itu setelah beberapa tahun kemudian, sekarang walaupun saya pakai celana, itu saya diminta untuk ngimami. Kemudian saya tidak pikir keras, mereka juga akhirnya memaklumi. Jadi pelan-pelan ternyata mereka juga ya, mau mengikuti kita. Karena pas saya masuk akal ya, juga, masa tiap kali dikir terus kan capek juga. ya, Jadi pendekatan kita toleransi, kemudian ikut acara mereka tanpa konfrontatif itu ternyata memang menjadikan hubungan kita jadi baik dan dakwah bisa masuk, Ustaz. ya, ya. Karena Saya kira menurut saya Ustadz, begitu cara yang terbaik adalah iya, orang yang memahami lingkungannya lalu bisa bergerak dengan bijaksana. Itu inti. iya, Ah, iya, ah. Dalam Al-Quran kan demikian ya. Oke, iya, jadi kita bisa, saya di lingkungan kampung juga begitu. Orang dulunya saya apa datang di beberapa pertemuan. Nah, sekarang hal-hal yang terkait dengan keagamaan karena mereka paham bahwa saya ngajar di Muhammadiyah, maka sekarang saya tidak perlu diundang kepada hal-hal yang sifatnya keagamaan. Misalnya ada kematian-kematian begitu, tetangga saya diundang, tapi saya tidak. Nah, mereka sudah tahu bahwa saya adalah orang Muhammadiyah ya. Saya kira begitu. Nah, kalau bisa begitu bagus. Ya, tetapi dulu kan memang Muhammadiyah itu di tengah masyarakat NU tapi galak. Tapi kalau sekarang saya lihat orang Muhammadiyah ada yang tetap galak, tapi semakin kecil. Tapi yang banyak sekarang orang Muhammadiyah yang mengerti lingkungan. Jadi bijaksana. Ya, jadi kecipratan sidik-sidik misalnya kecipratan ya dari unsur lain ya menurut saya tidak apa-apa kecipratan. Yang namanya kecipratan kan tidak banyak ya. Saya kira begitu. Ya, itu bisa dihilangkan dengan kebaikan-kebaikan kita. Saya kira begitu. iya. Saya kira Pak Kak, Nurali juga begitu ya Pak Nurali.
Karena Jadi menurut saya Ustadz, karena menurut terus saya ya, berdakwah di Muhammadiyah itu selain berkemajuan juga harus berkelanjutan gitu loh. Kalau Ya. berkemajuan aja tanpa berkelanjutan kan ya hilang. Ustadz, saya sebagai menjabat di Aisyah itu sebagai majelis kader itu struggle-nya kan di situ. Kaderisasinya. Ya, Kalau kita terlalu kaku gitu kan, hanya berkemajuan tidak berkelanjutan ya hilang kabeh. tapi barangkali ada yang berkelanjutan tetap yang apa ya, yang kekeh tapi Hmm. tidak berkelanjutan ada contohnya enggak di sini? ya Ustaz, Di sini, saya di sini. jadi, Ya, Pak Nur Nurali ya, kalau silakan. saya ini dari pengalaman aja. Pertama saya menanggapi yang dijelaskan pertanyaan Ustaz Faisal kepada Bu Ayu dan Bu Ayu menjelaskan seperti itu kami setuju. Cocok sama itu eh, sesuai dengan target. Jadi lembut menyesuaikan. Dan saya kebetulan di awal saya memang terdoktrin orang yang kaku, tahlilikus bahkan bahasa kasarnya sudah gitu. Nah, ketika saya di lingkungan masyarakat, saya memposisikan itu. Saya tidak mau saya terkontaminasi. Kalau saya ikut di dalamnya tidak bermanfaat bagi mereka. Kenapa? Ya kita sudah nafsi-nafsi. Akhirnya saya memposisikan diri yang beda. Nah, tapi saya tidak membenci, artinya ya di masyarakat saya juga memposisikan ikut mulai kerja bakti dan seterusnya. Sebagai contoh, rumah gandeng rumah saya, gandeng tembok bahkan, itu sakit, kami ikut besok ya ikut merawat, kemudian meninggal, saya memandikan, mengafani. Begitu di makam, saya juga turun ke liang lahat karena keluarganya ada di dekat. Akhirnya apa? Setelah selesai pemakaman, saya diminta, Pak, nanti tolong ditahlili. Baik, saya sampaikan ke Ketua Jamaah Tahlil. Saya datang ke Ketua Jamaah Tahlil. Setelah sampai ke Ketua Tahlil, oh iya Pak, jam berapa? Maghrib sampai Isya. Ya. Tak sampaikan kepada tuan rumah, bahwa keluarga. Sudah tak sampaikan, insya Allah nanti orang-orang Jamaah Tahlil datang. Tapi mengapunten Ibu, saya tidak ikut tahlil. Saya mendoakan, tapi tidak dalam bentuk tahlil. Oh, iya, belum paham. Nah, Nah, lewat depan rumah, orang-orang tahlilan tuh, ya tak salamin. Tapi saya sama sekali tidak ke rumahnya yang bersangkutan, yang rumah duka. Semua tak salamin. Ya awal-awalnya ya memang sinis kepada saya. Tapi lama-lama saya dijauhkan dari masjid, tidak boleh jadi pengurus macam-macam. Tapi nggak lama itu ya, ya lama sih. 95 sampai sekarang. Saya tetap masih. Lama Ustadz. Ya, tapi akhirnya paham ya, siapa saya, dan ketika diminta tolong berdoa ya berdoa, tapi kalau disuruh tahlil ya tidak. Saya memposisikan. Kenapa? Saya tahu karakter lingkungan kami. Kalau saya lemes ya saya diulet-ulet kan gitu. Jadi dari saya posisi ini saling menghormati. Saya tidak membenci. Jamaah tahlil pernah mau diberhentikan, mau dibubarkan. Saya termasuk orang pertama yang jangan, ini diperlukan jamaah tahlil. Kenapa? Saya tahu lingkungan kami itu ada orang Islam abangan banyak. Ya, Islam KTP, sholat enggak, tapi lek mati jalur dalil itu terjadi. Kalau sampai ada keluarga itu yang meninggal, yang abangan ini, kemudian tidak ada jamaah tahlil dan tahlili, jangan salahkan kalau mereka didekati oleh orang Kristen, non Muslim, akhirnya mereka ikut. Kenapa? Karena orang Islam tidak mendoakan. Mereka menganggap tahlilan bagian dari ritual yang harus diikuti oleh agama ini, masih menganggap seperti itu. Nah, sehingga akhirnya kami betul melaksanakan mendoktrin kepada ketua jamaatan yang baru yang saya ikut membantu itu, bahwa itu tidak ada urusannya dengan agama, tapi itu budaya saja, tapi dianggap sebagai tuntunan yang harus dikerjakan. Nah, Terkait, sampai sekarang saya diterima, tidak masalah sekarang, tidak apa-apa gitu. Sehingga, oh itu Muhammadiyah, di 1, 2, terus kita 99% dari kalangan mereka. Tapi kami dipercaya ngurus mengelola masjid, sehingga masjidnya itu orang menganggap itu masjid Muhammadiyah tidak. Ustaz Faisal juga sering ke sana, salah di tempat kita. Ya, itu. Padahal kami tidak pernah melarang kumpul, tidak pernah, ya berjalan aja. Karena kami ketika mereka imami, kemudian apa namanya, wiritan gerak, kami masih di belakang walaupun tidak ikut,
Tapi dari mereka sendiri kenyataannya ya lari-lari, akhirnya tidak ada yang ikut, lama-lama tidak ada yang berikan keras. Jadi dicap sebagai Masjid Muhammadiyah, padahal bukan Muhammadiyah, itu palsu. Nah, jadi saya termasuk yang polanya di tempat kami pola kaku, jadi kasar. Tapi bukan berarti kami membenci, tidak. Ya, artinya saya seperti ini. Jadi kalau saya diundang tahlil, awal-awalnya saya menyampaikan saya tidak bisa datang. Terus diundang. Lama-lama yang undang, mulai yang pemuda, pengurusnya, yang mengantarkan, semua tak omongin saya, tolong jangan diundang. Tapi sekarang sudah ngerti, tidak pernah diundang. Ya tetap masih aktif pada jamaah tadi. Nah itu, jadi masing-masing wilayah, masing-masing daerah, masing-masing kita juga tahu karakter kita, memposisikannya bagaimana. Seperti Ustaz Beton saya setuju, Wahyu juga saya setuju. Tapi kalau saya seperti ini. Jadi, Nggih. dan kenyataannya Monggo kami untuk juga tidak, nggih, ngapunten, monggo untuk tidak berputar-putar langsung pada intinya, oke? Sudah. Saya hampir ngantuk loh Ustadz beneran. Terkait terkait pertanyaannya Ustadz Nur Hakim tadi, ada nggak daerah yang terlalu apa itu namanya terlalu kenceng gitu Muhammadiyahnya, terus akhirnya jadi bentrok, terus akhirnya nggak ada. Ada Ustadz di daerah kami Ya. namanya apa itu pelosok di Gunung Tumpuk yang pelosok itu dulu itu ada Ah, jamaah Muhammadiyah Ustadz. Ada mm-mm. jemaah Muhammadiyah di situ. Dan awalnya berdampingan dengan Nahdliyin ya, bukan Nahdliyin, kaum Abangan gitu kan. Jadinya ada yang Nahdliyin juga gitu. Ketika kitanya yang terlalu strong gitu kan, tidak bisa membumi gitu kan, ya akhirnya habis di situ Ustadz. Kalau saya kan berbicara masalah pengkaderan ya, bukan hanya sikap saya Ya. sebagai seorang anggota Muhammadiyah yang sejati. Tapi saya berbicara masalah pengkaderan Ustadz, karena itu krisis Mm-mm. kader banget di daerah-daerah begitu ya aja Iya, gitu. Jadinya hilang Ustadz. Di situ hilang sudah ya. nggak ada Muhammadiyah lagi, hilang udah gitu. Ya. Malah sekarang jadi basisnya kaum-kaum Islam abangan gitu. Nah, saya lebih lebih itu sih agar bisa berdampak ke masyarakat yang lebih luas gitu. Saya setuju dengan Ustadz Nur Ali gitu. Kami menghormati pendapat beliau. Gitu. Memang setiap wilayah berbeda-beda. Baik, monggo ada komentar lain dari Pak Faisal atau sebagai penanya dan Pak Nur Ali sebagai penanggap. Sampun? Oke, Cukup ya, oke. saya kira. Cukup. Nah, Nah, ini Bu Wahyu, ini Mhm. juga atau menanggapi juga di Bu Wahyu. Oh, oke, monggo Bu Dewi. Nah, bagaimana seandainya eh, perbedaan itu terjadi antara keluarga, itu bagaimana Oh, menyikapinya Bu Wahyu? di keluarga Nah, ini saya kan seperti karena itu, Bu. nah, bagaimana penjenengan atau mungkin Bapak Ibu ustadzah sekalian menyikapi perbedaan tersebut? Karena di lingkungan saya juga seperti itu gitu. Terima Gini, Bu. kasih. Nggih, terima kasih Bu Dewi gitu ya atas tanggapannya. Bu, Bapak, kakek nenek saya adalah pengurus NU yang terpandang di daerahnya. Bapak ibu saya adalah NU Tulen gitu kan. Dan yang pertama kali terjun ke Muhammadiyah adalah saya. Nah, tapi di sini sikap saya adalah seperti ini. Awalnya awalnya tidak disetujui. Ini malah jadi saya curhat pribadi ya. Tidak setujui karena mm-mm. saya mendapatkan pemuda Muhammadiyah sebagai suami gitu kan. Wah, Oh, iya. jadi makanya Mendapatkan kerasa aku. kok nggak untuk arek nganu apa itu ansor gitu. Kok malah untuk arek pemuda gitu. Saya jawab waktu itu Bu Dewi. Soalnya di Muhammadiyah poligami kok boleh. Pinter Akhirnya sampean. iya, saya bilang Bu Oh, Dewi alah. begini. Kalau di NU itu kiai-kiainya pada apa itu Oh. namanya? Pada poligami lah, Ayo lah pindah jeneng madzhab aja, lah, pengen poligami. lah jenengan mau cucunya di poligami atau enggak? Nah, waktu itulah nenek kakek saya akhirnya dia ya wes lek ngono gitu. Ternyata ada Kemudian ya
Jadi Ada. menjawab dengan bujuk sedikit gitu ya. Iya, tapi saya tetap sopan kepada para sesepuh ini gitu kan. Kakek nenek saya, paman bibi saya, bapak ibu saya. Saya tetap sopan dan mengedepankan tawaduk, maksudnya taat kepada mereka dalam hal bidang bukan ibadah ya, gitu kan. Karena ya ada paman bibi saya yang bukan itu, bukan muslim gitu kan. Tetap habluminanas saya paling sopan di antara para saudari saya gitu kan. Nah, kemudian kalau bapak ibu saya juga gitu sama gitu kan. Gak male nganu, gak melu Muhammadiyah, maka male gak melu NU mane riyayani saya bilang, melu Muhammadiyah, melu NU aku tetep nang omah ngekei setoran gitu. Maksudnya ngekei setoran tunai dan bakti maksudnya sering tak jenguk, sering tak telepon gitu kan. Jadi awal-awalnya suami saya yang di apa di ibaratnya dipertanyakan menjadi seorang mantu sekarang jadi mantu yang paling disayangi melebihi anak kandung sendiri. Oh. Dan adik saya karena Tepuk ngerti tangan. saya karena adik saya ngerti gitu kan belajar-belajar sedikit kan karena kalau kedekatan antara anak itu ya kakak adik itu terutama perempuan itu biasanya lebih dekat daripada ke orang tua gitu ya. Itu Ya. mulailah belajar dikit-dikit gitu. Kenapa sih kok seperti ini? Kenapa sih kok seperti ini? Ya akhirnya sekarang eh, tiga-tiganya saya tiga bersaudara Muhammadiyah semua. Padahal ya awalnya tidak, malah ada yang nggak pakai jilbab. Sekarang alhamdulillah berukut semua. Begitu Bu Nah, Dewi. wah, ini. Luar biasa ini Bu Wahyu. Alhamdulillah ya, warganya juga memaklumi. Nah, gini ku perubahannya gitu. Memang harus kita mendekatinya pelan-pelan, tidak bisa langsung mak jebrek-jebrek gitu. Apalagi berdakwah di lingkungan keluarga. Intinya memang harus bijaksana. Iya, Nggih. itu. Iya. Kalau Jadi di saya punya pengalaman di lingkungan kami yang 99% NU tadi, setelah kami diterima ngimami sholat di langgar wakaf dengan celana dan tanpa zikir setelah sholat, akhirnya saya coba pendekatan kepada emak-emak setelah pendekatan kepada bapak-bapak untuk belajar ngaji tidak berhasil dengan berbagai macam cara. Caranya adalah emak-emak saya kasih sembako, ya, saya antarkan mereka di awal bulan. Bulan berikutnya saya kasih lagi sembako, saya antar lagi. Bulan ketiga, wah, kayaknya perlu mereka kita undang untuk menerima sembako. Jadi bukan diantar tapi diundang ke rumah. Nah, sebelum pembagian kita kasih kultum. Kita kasih kultum nilai-nilai Muhammadiyah tanpa membawa bendera Muhammadiyah. Nah, ternyata materi yang saya sampaikan adalah bagaimana mudah membayar hutang. Materi pertama, bagaimana mudah membayar hutang. Nah, dan mereka kan banyak yang terkena bank titil maupun koperasi dan seterusnya. Alhamdulillah dari situ berhasil, sehingga lama-kelamaan kita ada kajian rutin yang sekarang sudah berjalan 3 bulan di RT saya. Kemudian 3 tahun ya, bukan 3 bulan ya, 3 tahun di RT saya. Kemudian RT 6 ini sudah mulai juga mengundang kami untuk menjadi pemberi nasihat 1 bulan sekali. Nah, itu ternyata kalau kita pendekatannya itu dengan pendekatan yang lembut, kemudian dengan burhani gitu, Irfani, insya Allah Irfani, itu Irfani. diterima. Iya, jadi tiga-tiganya tadi masuk, apalagi mereka udah terbiasa dengan tahlilan dan seterusnya. Sekali-sekali saya ngaji tombok ati. Yang tombok ati limo sakwernane itu kan semuanya kan ada dalil naklinya maupun aklinya kan. Nah, sehingga sekali-sekali saya masuk nyanyi seperti Kiai Kanjengnya MH Ainun Najib. Dan ternyata itu berhasil sampai sekarang, alhamdulillah berhasil berjalan dengan baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Setiap Berarti kita memiliki metode dakwah yang berbeda-beda gitu loh maksud saya. Nggih. Ada yang pakai metode begini atau metode gini, tapi kan tujuan kita tetap sama, yaitu untuk apa sih mengkader para warga, Saya mengarahkan tanya mereka. ya, saya Nggih. tanya ya, dari
analisis yang dilakukan tadi, analisis apa namanya yang Anda pakai tadi? Oh, Yang nggih. terakhir, yang terakhir. Integrasi nggih, integrasi Ya, sirkular itu, nggih. itu untuk menangani masalah apa, Mbak Wahyu? Contohnya Oh, untuk nggih. menangani kesulitan menghadapi masalah apa? Bentar Ustadz. Terus Yang teknisnya bagaimana? Teknisnya bagaimana? nggih, nggih. Bentar, Untuk saya. menangani masalah apa dan teknisnya bagaimana? Oh, Teknis gitu. itu proses-proses yang dilalui. Baik. Misalnya Ustadz nggih, di apa itu pakai integrasi sirkular itu menangani Hmm, masalah HKI kontemporer, misalnya masalah ini. Hmm, Ijtihad penetapan awal bulan Komariah gitu kan. Pendekatan ya, bayani menelusuri ah, landasan nas melalui perintah puasa gitu kan. Dalam ya itu, Quran surat Al-Baqarah gitu kan dan hadis ah, tentang ru'yat. Selanjutnya, hmm, pendekatan burhani menganalisis secara saintifik bagaimana hisab falak itu mampu memberikan tingkat kepastian yang lebih tinggi dibandingkan metode ru'yat yang rentan terhadap kendala cuaca. Kalau mendung nggak bisa dilihat. ya, Dan oke, ya, melengkapi terus, keduanya, pendekatan Irfani ini mempertimbangkan aspek kemaslahatan psikologis dan spiritual, di mana kepastian jadwal ibadah itu akan menghindarkan umat dari kebingungan serta perpecahan. Jadi ketiga pendekatan ini bekerja bersama dan saling menguatkan untuk menghasilkan satu putusan hukuman yang kokoh yaitu KHGT gitu. ya, bagus, tepuk tangan ya. Terima kasih. Oke, Ada juga deh kayak nikah beda agama gitu nggih Ustadz. Nikah beda agama eh, juga bisa. Iya, nikah beda agama dianalisis dari tiga lensa ini juga bisa gitu. Seperti yang ah, saya sebutkan tadi. ya, 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 saya kira boleh ini ya. Saya kalau punya ibu-ibu Aisyah akan mengundang Mbak Wahyu kira-kira. Setuju, setuju, sangat setuju. Juga saya udah saya. Oke ya, saya kira Anda punya pertemuan lagi ya. Saya harus minta maaf karena tadi hampir 1 jam ya Anda menunggu saya dan Tidak apa-apa saya Ustadz. mohon maafnya karena tidak mencatat apa kelompok Anda ini ke dalam notes saya. Ya karena lagi-lagi lupa ya, lupa karena itu kalau lupa bolak-balik itu harus disemprot ya. Kalau diingatkan saja itu saya kemungkinan akan terjadi kelupaan lagi nanti pada akad yang akan datang, pada minggu yang akan datang. Semoga tidak, Ustaz. Ya, sudah. Karena itu saya ingin menyimpulkan, mohon maaf ya, Mas Zardan, eh, bahwa di Muhammadiyah sendiri ada perbedaan di dalam mensosialisasikan ide-ide pentingnya yang bisa merombak masa depan itu ada dua. Yang pertama, aliran yang kuat, aliran yang apa kekeh, dan aliran yang longgar. Ini terjadi kapanpun. Sekarang pun juga demikian. Yang ini Anda juga saya kira sudah bisa memahami ya, bagaimana orang-orang yang tetap kekeh dan orang-orang yang longgar. Karena itu dulu orang yang kekeh itu jumlahnya banyak, tapi sekarang menipis. Dan saya khawatir yang menipis ini nanti kejelungup, kejelungup itu masuk ke dalam kelompok lain. Itu ya sebetulnya tidak ada masalah ya Mbak Wahyu, tidak ada masalah. Tapi hati-hati saja itu. Kalau orang sudah kuat itu biasanya tidak apa-apa. Tapi kalau orang baru belajar terus dihadapkan realitas seperti ini, kebanyakan bingung
Kalau Mbak Wahyu sudah demikian kukuh dan kuat karena ada masnya, ya mas pemuda. Siapa mas pemuda ini siapa namanya? Mahasiswanya jenengan juga Ustadz Pak Sya'roni Roni. Al-Fajri. Sya'roni Oh. Al-Fajri. Mahasiswa Ya, S2-nya jenengan. oke, oke, oke ya. Ya, itu sabuk pengaman untuk Mbak Wahyu. Ya, saya kira begitu. Kemudian Mbak Dewi dan dengan Pak Ahda yang sama-sama pendatang baru ya, saya kira. Oh, Mas Ahda itu dulu Ada dari bagaimana, dulu. Mbak Dewi? Ya, Ibu, kalau Ibu itu dulu NU, Muhammad NU. Abah yang Oh, Muhammad Muhammadiyah. NO ya. Iya, Ya, ya. dulu. Iya, Ker- akhirnya Pak Ada Berarti juga kalau ikut Abah. kasusnya Mbak Dewi kerjasama ya, Mbak Dewi ya. Oke, Betul yang Pak Ada dan dari saya dulu senang itu Muhammad NU, Ustaz. komentar untuk Pak Faisal. Itu contoh yang juga perlu ditiru. Saya juga akan meniru Pak Faisal ya. Pak Nur Ali juga boleh ditiru. Ya, saya kira kita pandai-pandai mengambil kesempatan ya, kalau Muhammadiyah sekarang ini, ya harus pandai-pandai melihat orang ya. Mas Herjan di lingkungan apa, Mas Herjan? Di lingkungan NU, Pak. NO ya. Iya. Tinggal di mana sekarang? Di Sumber Sekar Ndau. Sumber Sekar Dau, ya, ya, ya. Kawan-kawan mahasiswa saya banyak di sana, ya. Terus lingkungannya NO ya, Ya, banyak NU-nya, Pak, daripada ya, Muhammadiyah. ya, pandai-pandai memanfaatkan lingkungan yang seperti itu. Di tengah-tengah kami juga demikian, ya. Ada saya, ada Pak Fadlan Burukmini, ada Mas Halim, Bu Nur Aini, ada Pak Sigit dan Bu Sigit, Bu ini itu ada Profesor Doktor siapa itu? Ah ya Allah, ekonom kita, ekonom syariah. Keluarganya Pak Abdul Majid, kakaknya Pak Malik Fajar, yang sekarang sudah wafat. Siapa itu? Ya Allah, Husnul Azhar, Profesor Doktor Husnul Azhar. Nah itu eh, Muhammadiyah. Tapi alhamdulillah Muhammadiyah di sana segera punya masjid. Dengan masjid itu tempat komunikasi kami ya dengan masyarakat sekitar. Dan banyak orang-orang NO, orang-orang abangan tidak meneruskan alirannya, menggok ke arah kami. Nah, itu ya Pak Nurali ya, begitu bagus ya. Saya hitung ya, yang dari orang lain yang masuk ke Muhammadiyah menjadi partisipan itu ada 10 orang. Nah, ada 10 orang. Nah, ini saya senang karena bisa dihitung oleh tangan ya, oleh jari saya sendiri. Nah, ini kalau saya mengkader orang yang bisa menggantikan saya di masjid itu proses sekarang, ya proses. Nah, begitu. Jadi kita dimanapun dititipi berdakwah untuk agama Allah. Yang kita yakini agama ini yang menyelamatkan kita di akhirat. Nah, itu yang penting. Ya, jadi NO Muhammadiyah tidak penting akhirnya bagi saya ya. Akhirnya bagi saya NO Muhammadiyah itu hanya cara untuk apa ya apa ya aktualisasi diri. Saya kira begitu. Karena itu meskipun saya di UMM tapi apa dengan teman-teman di NO juga masih akrab sekali begitu. Ya, saya kira kita bisa begitu ya, bisa begitu. Oke, saya kira eh, cukup. Saya juga harus menghargai Anda yang tadi sudah menunggu saya ya. Karena itu saya mohon maaf sekali lagi.
Dan minggu depan Mas siapa ini yang tampil? Halo? Yang Oke. tampil Pak siapa? Mas siapa? Baik, saya carikan ya Ustadz. Bapak Ibu, Heeh. tolong bantu saya mencari. Eh, Tidak apa-apa, nanti kita ingatkan lewat WA grup kita ya. Oke. Saya kira demikian. Eh? Saya mengingatkan Ustadz Nur Hakim sehari sebelumnya atau paginya Ustadz. Eh, Sehari sebelumnya. Oh, sore enggak Sore apa-apa nggih gitu ya, atau malam? Oh, sore. oke. Sore, Baik. malam saya biasanya membuat apa notis ya, notis. Oh, oke. Karena itu Oke, kalau baik. sore itu saya masih bisa lihat itu ya. Oke, Oke. terima kasih semuanya dan khususnya Mbak Wahyu Kustini sudah mempresentasikan makalah dengan bagus dan insya Allah bagus. Ya, insya Allah bagus. Saya belum sempat melihat makalah Anda ya. Nanti akan saya kirimkan segera setelah saya lihat komen-komentar saya terhadap makalah Anda. Ya, saya kira begitu dan terima kasih juga Mas Jardan yang sudah membantu kita dalam menjadi moderator. Saya kira cukup segini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam. Ustadz. Ya. Insya Allah pertemuan